warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana fathan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukur ala an'amillah. Segala puji puja hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Berkat inayah, ridha, qudrah dan iradahnya, pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul bersama, meniatkan hati yang sama dan tujuan yang sama, mempelajari daripada sirahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dengan harapan yang sangat indah dari hati kita semua, mendapatkan bimbingannya, mendapatkan arahannya, terlebih-lebih dikala kesusahan menimpa seluruh daripada hamba-hamba Allah. Di saat guncangan tidak ada yang lebih dahsyat daripada guncangannya kiamat. Di saat kesusahan yang sangat yang tidak ada bandingannya di yaumul hisab. Di saat kesulitan yang paling berat, saatnya semua menyeberangi daripada jembatan Sirat, maka harapan yang kita pintakan kepada Allah adalah syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mudah-mudahan itu semua kita bisa mendapatkannya di yaumil akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasul, keluarga Rasul, para sahabat Rasul, para pengikut, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita menginginkan dijadikan oleh Allah sebagai pengikut yang sebetul-betulnya mengikuti, pecinta yang sebetul-betulnya mencintai. Dan yang kita harapkan pula daripada kajian kita di pagi hari ini, terus dan terus menambahkan keistiqomahan kepada kita, terus dan terus menambahkan cintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah berkata, telah datang kepada kalian semua satu utusan yang memang Allah ambil
diambil dari kalangan kalian sendiri. Seorang rasul yang merupakan manusia pula. Jadi untuk manusia dalam mengajari dan membimbingnya, Allah mintakan Nabi Muhammad untuk menjalankan dan menegakkan syariatnya. Dari sini supaya ada kecocokan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah tidak memilih kalangan malaikat untuk menjadi pemimpinnya manusia. Karena kalau sama biasanya mudah. Contoh, kamu berteman dengan orang seperti kamu lagi. Artinya mungkin usianya tidak jauh beda, kemampuannya tidak jauh beda, kedudukannya tidak jauh beda, kamu akan nyaman hidup bersama orang tersebut. Contoh aja sekarang begini, ente sama Umar di satu kobongkan, satu temanmu usianya 70 tahun, satu lagi temanmu usia 90 tahun, satu lagi temanmu 40 tahun, udah pada tua-tua. Ente bingung mau cerita apa? Tak bakalan masuk sama mereka. Nah, makanya Allah pilihkan dari sini sebagai gambaran manusia tidak ada alasan tidak nyaman, tidak bisa terima dengan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka daripada itu semua, Rasul memang manusia, tapi Rasul bukan manusia yang biasa. Nah, dari sini juga ini pelajaran. Seorang pemimpin tidak boleh sama dalam hal segala sesuatunya dengan yang dipimpin. Contoh, misal ini ente biar lebih muka lagi pagi-pagi pikirannya. Pimpinan pondok pesantren Ribatul Nurul itu Wardah misalnya. Ente kira-kira bagaimana bisa mengikuti Wardah yang sama kayak ente? Mungkin ente jadinya seperti apa? Wardah suka kesiangan, entenya nanti bangun jam 9 kali. Nabi manusia, tapi luar biasa dan sangat berbeda dari segala-galanya dengan kita. Fisiknya sekalipun itu berbeda dengan kita. Kamu melihat Shah Rukh Khan, artis India, hidungnya udah kayak patuk burung. Betul gak, indah. Orang-orang Arab pada mancung-mancung hidungnya. Ente jangan berpikir Nabi kayak itu bentuk hidungnya, beda. Hidung yang terindah Allah ciptakan hanya satu, yaitu hidungnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau kalian sekarang membayangkan orang-orang yang cantik, orang-orang yang cakep, seperti itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, benar tidak. Indahnya Rasul tidak akan pernah bisa terkalahkan oleh indahnya makhluk Allah yang lain. Dari kalangan manusiakah, dari kalangan nabikah, dari kalangan malaikatkah, tidak ada yang lebih indah melainkan fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah
Nabawiyah karangan Al-Imam At-Tirmizi. Banyak hadis-hadis yang menceritakan di dalam kitab ini tentang bagaimana kesempurnaan Rasul secara keseluruhan. Insya Allah kita akan kaji. Mungkin di awal kita akan menceritakan bagaimana indahnya fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau mengatakan fisiknya Rasul itu paling sempurnanya fisik dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut. Jadi Rasul itu mohon maaf, rambut terindah adalah rambutnya Rasul, walaupun Rasul nggak pernah pakai kondisioner. Gak pernah kerimbat Rasul itu, gak pernah ke salon. Udah bagus mau ngapain ke salon? Jadi yang suka nyalon berarti ngerasa jelek. Kuku yang terindah kukunya Rasul. Bulu alis yang terindah bulu alisnya Rasul. Dada yang sispek adalah dadanya Rasul. Kaki yang lurus tidak bengkok adalah kakinya Rasul. Sampai wafat Rasul tidak bongkok. Padahal Rasul udah kakek-kakek wafatnya, usia 63 tahun. Kupingnya Rasul itu paling indah. Kalau kita kan ada yang nyepet ke belakang, ada yang rebing ke bawah, ada yang juga maju ke depan mirip-mirip gajah. Kalau Rasul tak begitu, indah luar biasa. Ini Ibnu Abbas ini ponakannya Rasul. Bukan hanya sebatas sahabat, beliau juga terikat dengan kekeluargaan dan nasab dengan Rasul. Dan ini Ibnu Abbas ini bagian daripada sahabat Rasul golongan Atfal, atau bahasa lain boleh gulam, anak-anak belia. Jadi anak-anak belia itu di bawah 9 tahun. Bayangin kalau orang hidup di zaman Rasul, iman sama Rasul, wafat Rasul tetap dalam keadaan iman, maka itu dikatakan sahabat walaupun usianya baru 1 tahun, walaupun usianya baru 2 tahun, walaupun usianya baru 3 tahun. Jadi ente jangan mengira yang dikatakan sahabat Rasul itu udah om-om, udah bujang-bujang, udah bapak-bapak baru sahabat Rasul. Tidak. Jadi sahabat Rasul itu bisa dicatat terbagi kepada 3 kelompok. Satu ghulam, yaitu anak-anak belia usia 9 tahun ke bawah. Yang kedua fatat, pemuda usia 9 tahun sampai ke 20 tahun. Yang ketiga rijal, ini udah dewasa, termasuk bapak-bapak, om-om di situ. Nah ini Ibnu Abbas nama aslinya Abdullah. Ente niatin sahabat Nabi yang namanya Abdullah itu hampir nyaris 99,99 itu pada pintar-pintar. Termasuk dulu kisah sendiri Umar pas lahiran Wardah. Itu Buya itu mengharapkan anak pertamanya itu laki-laki.
diharapkan, ditunggu karena memang lahirannya sulit Wardah itu. Ya. Dan memang 3 hari 3 malam waktu proses kelahiran Wardah itu Fatimah sama Uya nggak bisa tidur sama sekali. Udah nggak bisa tidur, bukan ngopi, bukan. Sakit, nggak bisa berhenti itu sakitnya, nggak bisa tidur. Ini kita sama-sama capek. Begitu brojol lahir, ya alhamdulillah, langsung nyamperin ke darah, sudah lahir. Intinya beres, dimatiin, beres. Nah besoknya mau pulang dipanggil, Ustaz, ini kira-kira bayinya mau dinamain siapa? Ustaz kan udah lagi ini anak kita mau dinamain siapa? Namanya terserah, bagusnya gimana ya yang baby kita. Sudah, kata Ustaz, bismillah ya. Muhammad Abdullah Ibnul Mubarak. Tulis. Beres. Ustaz nyamperin lagi ke Ubidan di depan. Mungkin Ubidannya bingung. Muhammad Abdullah Ibnul Mubarak. Ini bayi cewek. Datang lagi, Ustaz, mohon maaf, ini enggak salah ngasih nama. Oh enggak. Pikiran Ustaz, bidannya bodoh, gak ngerti agama gitu. Ustaz langsung cerita, kenapa saya dinamakan anak ini Abdullah Ibnul Mubarak, saya berharap. Wah, kata Bu Bidan, Masya Allah Pak Ustaz, betul sekali. Namun masalahnya anak bapak tuh cewek. Oh enggak, Ustaz gak terima. Enggak, anak saya laki-laki. Pak, anak bapak cewek. Enggak, laki-laki. Nah, sudah gini aja Pak, kata Bu Bidan, kita buka bareng-bareng baju bayinya ya Pak ya. Nah, kita lihat bawahnya gitu. Saya pasti lihat tuh Bapak. Oh. Akhirnya Ustaznya berdua, anak kita perempuan. Kok perempuan mau juga kan laki-laki? Kan ketuker gitu. Ketuker. Untungnya nih di Amanda waktu Wardah lahir cuma Wardah satu-satunya. Yang padahal sebelum Wardah itu ada 7 yang lahir. Kayaknya kalau barengan itu banyak, udah tes DNA karena kita nggak terima, nah kita laki. Kita laki. Dan Wardah bukan bayi yang tertukar, bayi asli. Makanya Allah kasih wajah mirip ke rumah dulu. Kalau sekarang enggak, karena ya lurus nilainya. Begitu ya. Jadi kalian niatin, Ustaz Bilqis, Ustaz Faza, Ustaz Khafifah, Ustaz Safira, Ustaz Maryam, Ustaz Sarah, Ustaz Zakia, Ustaz Alia, niatin punya anak jika laki-laki kasih namanya Abdullah. Boleh Ibnul Mubarak, boleh mungkin nama suaminya Fajar Ibnul Fajar. Suaminya lagi namanya siapa nih? Faisal Ibnul Faisal. Oh, nama suaminya bagus, Ridwan Ibnul Ridwan. Terserah Anda mau Ibnul Mubarak aja, Ibnul Mubarak. Abbas adiknya Abdullah, ayahnya Rasulullah. Jadi usia antara paman yang namanya Abbas ini dengan Rasul cuma beda 3 tahun. Jadi kalau diibaratkan, ini Abbas usianya 27, Rasul saat itu 24. Beda 3 tahun. Ini punya anak namanya Abdullah. Dalam hadis sering disebutnya Ibnul Abbas. Ini Abbas, beliau ini seorang pengusaha, pembisnis, dagang berniaga, sibuknya luar biasa. Namun beliau ini hafal 200 hadis. Ini kata ente 200 hadis zaman dulu dikit banget. Jangan dianggap dikit. Ngafalin hadis sama ngafalin Quran itu lebih jauh sulitnya.
Kenapa memang hafal Al-Quran itu mudah? Karena udah ada jaminan dari Allah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Al-Quran diturunkan itu mudah bagimu untuk menghafalnya jika engkau mau. Kalau hadis tidak ada jaminan dari Rasul, siapa yang menghafalkan hadis maka Allah berikan kemudahan? Tidak. Kenapa Al-Quran mudah untuk dihafal? Karena perkataannya hampir mirip-mirip. Contoh, kita lihat di surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ayat pertama sampai ujung itu mirip semuanya, nas. Benar? Kita lihat surat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Mirip. Qaf dal. Hadis Rasul jauh. Al-ilmu nur, mim amro jauh. Benar kan? Ini hadis yang pendek. Al-ilmu nur, jauh perbedaannya. Makanya sulit menghafalkan hadis, itu lebih sulit. Makanya santri ribat hafal berapa hadis, 200 hadis, itu hebat. Ini Abbas, seorang pengusaha sibuknya bukan main, masih nyempetin waktu ngafalin hadis. Nih kamu keluarga Nabi bukan, golongan sahabat Nabi juga bukan. Derajat kamu dalam pandangan Nabi siapa? Kesibukan kamu apaan? Ngaji subuh sampai 6:30, ngaji lagi nanti 8:30 sampai 10:30, ngaji lagi nanti 1:30 sampai jam 3. Tuh jeda waktunya banyak. Ngapain? Mondok sampai 5 tahun satu hadis tidak ada yang terbawa. Mondok sampai 9 tahun tidak ada satu faham yang kamu pahami. Ingat diri. Abbas sama kita, manusia, punya kesibukan, punya tanggung jawab, punya istri, punya anak, punya pekerjaan, tapi masih nyempetin waktunya untuk ngafalin hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Abbas punya anak namanya Abdullah. Ini satu pembelajaran lagi buat ente nanti, bukan ente sekarang, buat ente nanti. Kalau ingin punya anak hafal hadis, masukkan ke lembaga yang di dalamnya menghafalkan hadis. Seperti halnya ente pengen anak itu bersih, karena dia habis dari sawah kotor-kotoran, masukinnya jangan ke kamar, tapi ke kamar mandi. Bener gak, Men? Bersih nantinya. Dia dimasukin ke kamar makin kotor, kasur jadi kotor, bantal jadi kotor, salah masukin.
Ini Abbas merasa sibuknya luar biasa, tapi punya harapan tinggi dari anaknya. Ini anaknya dimasukin ke pondoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya jualan, anaknya qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya ke pasar, anaknya qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya sibuk di rumah, anaknya qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hasil karena didikan seorang ayah yang punya harapan tinggi lebih baik daripada dirinya, Abdullah mampu menghafalkan 2000 hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya 200, anaknya 2000. Ini yang dimaksud generasi emas. Kalau generasi yang bagus itu yang begini. Zaman ke zaman itu jauh lebih baik. Orangnya juga jauh lebih mampu dan lebih cerdas. 2000 hadis. Bagaimana kesehariannya Abdullah terus ngikutin Nabi 24 jam, tidak pernah lepas. Jadi bapaknya tuh sama ibunya ndak setengah-setengah, nggak mikirin gimana ya anak saya di pondok. Anak saya di pondok gimana? Ndak begitu. Jadi bagaimana dididik sama Rasul, orang tuanya udah lepas. Karena percaya, tidak mungkin ada pendidikan Rasul yang tidak baik. Ini makanya kalau orang tua kalian masih nanyain ini dan itu, berarti sebetulnya belum percaya sepenuhnya sama pihak pondok. Tangisan anak di pondok itu akan menjadi tertawaan mereka di surga. Catat. Ini Akilah kayak kemarin nangis Akilah. Orang tuanya nih nanti bakalan tertawa di dalam surga. Akilanya sendiri bakalan tertawa di dalam surga. Karena tangisan di pondok itu akan menyebabkan tertawa bahagia di dalam surga. Tapi mereka yang saat ini ketawa dengan HP-nya, senyum dengan motornya, bebas dengan gaya hidupnya, bodoh yang akan didapatkannya di masa tua. Tulis dan catat serta ingat sepanjang hidup. Hidup itu tidak banyak pilihan. Hidup adalah suatu penentuan. Perjalanan hidup seperti perjalanan kendaraan. Kita diam di tengah jalan, bakalan ditabrak orang. Sakit. Jangan kau kira ditabrak itu nggak sakit. Jangan ditabrak, Ustazah. Ada yang usianya 22 tahun disusul sama yang 19 tahun lebih duluan nikah, sakit. Padahal nggak ditabrak, dipepet. Sakit gak? Sakit. Itu salah aja dipepet sama Asila Azhar. Dah, jual keluar. Sakit. Sakit. Ini nggak ditabrak, ini ditabrak pasti sakit. Kalau mundur itu nabrak orang, juga sama penyok. Kita nabrak orang, nabrak siapapun pasti penyok. Ini yang terbaik, maju ke depan.
Jadi kalau di jalan jangan diam di tengah, tabrak, mundur, nabrak, maju. Ini kalau nggak mau kepepet yang kenceng dong majunya, biar nggak pernah kepepet sama orang terus lari, biar sampai cepat ke tempat tujuan. Tuh hidup tuh begitu apa? Hidup nggak banyak pilihan karena ya. Sekarang jadi santri udah nggak bisa. Nah milih deh mau jadi apa? Nggak bisa. Hidup tuh nggak banyak pilihan. Dan hidup adalah suatu penentuan. Ente tentuan dalam hidup mau jadi apa? Nah sekarang kan ente udah jadi pilihannya Allah jadi santri. Tinggal ente tentukan hidupmu dengan modal santri. Khairul akhlaq fitullah. Itu bukan hadis Nabi, bukan. Makanya gampang ngamalinnya. Khairul akhlaq fitullah. Itu peribahasa Arab. Sebaik-baiknya akhlak itu adanya di santri. You. Kamu dan kamu yang harus baik akhlaknya. Baik, tamam. Amin. Untuk belajar fisiknya Rasul ternyata belum kebuka pagi ini ya, karena kita terbatas. Tapi insya Allah apa yang sudah disampaikan, sejarah singkat daripada para sahabat Rasul, para pecinta daripada periwayat hadisnya Rasul telah kita ceritakan. Mudah-mudahan ada keberkahan tersendiri yang membuat ghirah jauh lebih baik pada diri kita dan menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memperbaiki diri untuk kedepannya menjadi hamba pilihannya, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk kajian subuh ini cukupkan sekian. Itu saja yang bisa disampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.